Banyak orang gagal di bisnis bukan karena modalnya kekecilan, tapi karena modalnya kebesaran. Nah, saya tuh pernah baca, itu tuh namanya konsep minimum viable products. Intinya pokoknya barangnya jadi dulu, untuk memvalidasi produk market fit-nya dengan modal seminim mungkin. Kalau bisnis servisin itu memang modalnya sangat kecil, karena dulu kan saya mulainya dari servis keliling. Nah, itu saya modalnya dari YouTube, saya beli-beli obeng-obengan kayak gitu. Nah, saya coba mulai ganti-ganti LCD iPhone. Nah, kalau dulu saya itu modalnya bahkan saya nggak beli spare partnya. Jadi saya minta DP dulu sama customernya, saya benerin baru nanti saya kasih orangnya bayar-bayar. Yang penting jalan dulu. Nggak usah perfect, bahkan dulu tuh saya mulai pakai meja seadanya, kursi seadanya, kamera pun saya seadanya. Saya beli second, saya ingat banget dulu itu saya beli Canon M100 tuh harga second sekitar 2 juta sekian. Nah, saya mulai dari situ. Karena terlalu murah, nggak bisa dipasangi flash eksternal, terus nggak bisa trigger juga, sehingga saya harus upgrade. Itu pun juga belinya bertahap setelah yang M100 tadi itu sudah menghasilkan uang. Jadi saya baru upgrade ke M6, Canon M6, harga second juga sekitar 4 jutaan, ternyata nggak lama rusak. Karena waktu itu saking ramenya self studio saya, Kue Studio itu, shutter blade-nya, kalau yang teman-teman belum tahu, shutter blade itu kayak penjepretnya di kamera itu tuh sampai rusak patah di dalam. Nah, intinya balik lagi prioritasnya yang pertama, nggak perlu perfect, tapi yang penting jalan dulu bisnisnya. Sebenarnya itu nggak terlalu butuh gede-gede ya. Sebenarnya waktu itu saya pernah mulai itu dari satu lantai ruko. Itu kan saya pakai lantai 2 ya. Nah, itu sebenarnya aja cukup. Kayak studionya itu ukuran kan 3x4. Nah, di situ baru saya puter tuh 3x4 untuk studionya, terus ada ruang operatornya sedikit sama ada ruang touch up-nya, macak-macak itulah. Untuk ruang tunggunya saya gabungin di lantai 1 untuk bisnis saya yang di lantai 1. Nah, maka dari itu lokasinya nggak butuh yang gede-gede, sehingga sebenarnya ini bisa masuk ke kafe, bisa masuk ke bisnis-bisnis yang punya space kosong tapi butuh traffic tambahan seperti ramenya di Kue Studio. Kapan memutuskan untuk buka cabang di Kue Studio? Ketika cabang pertama itu sudah rame dan sudah BEP. Singkat ceritanya, dulu cabang pertama itu BEP-nya dalam 3 bulan. Karena waktu itu hype banget dan modalnya semini-mini mungkin 3 bulan BEP. Nah, kebetulan saya dulu tuh nggak terlalu banyak punya uang. Tapi uang yang tadi kan putarannya sudah ada. Barulah buka cabang kedua. Nggak lama BEP lagi. Bukalah cabang ketiga sampai sekarang ada belasan cabang.